menjadi tanggung jawab besar bagi saya untuk bisa terus meningkatkan potensi diri saya dalam bidang dermatologi estetik. Ya, ini adalah tanggung jawab saya bagaimana saya bisa menciptakan sesuatu inovasi yang baru, yang aman untuk masyarakat. Sekali lagi yang aman untuk masyarakat dan aman juga untuk dokter yang mengerjakan. Karena sekarang banyaknya kasus di masyarakat kita di Indonesia ini tidak hanya yang sehat, tetapi kita tahu sendiri di Indonesia kasus kencing manis masih sangat banyak. Sekarang kasus autoimun juga semakin meningkat dan banyaknya kasus-kasus pada perempuan, yaitu kasus kanker serviks, kanker ovarium segala macam. Nah, hal ini tentu saja berdampak besar pada kasus aging, ya, kasus penuaan dini, kasus menopause dini, kemudian terjadi perubahan pada skin quality pasien, ya, melasma yang terus terjadi, melasma yang terus semakin melebar. Nah, seperti itu. Ini semua adalah tanggung jawab saya, di mana saya harus berinovasi lagi, mengembangkan sesuatu yang safety untuk pasien. Dok, saat tahu pertama kali dihubungi untuk datang ke Jakarta untuk mendapatkan penghargaan, gimana sih dok euforianya juga? Sebenarnya award dari Hack Magazine ini tidak hanya sekali, saya sudah mendapatkan sekitar 4 kali dari Hack Magazine, ya. Yang terakhir kemarin saya mendapatkan Under 40, ya, dari Hack Magazine, dan ini adalah penghargaan keempat saya, 4 atau 5 saya lupa, ya. Jadi luar biasa masih dikasih kesempatan oleh Ibu Liliana menjadi salah satu sosok yang menginspirasi Indonesia untuk berbagi ilmu, ya, berbagi pengalaman, sehingga ini tentu saja semoga bisa dicontoh oleh sejawat-sejawat lainnya. Apalagi sih dok yang ingin dicapai, Pencapaian saya tidak terlalu muluk, ya, jadi saya lebih ingin bagaimana lebih belajar apa sih yang bisa bikin kita kayak lebih mudah, tapi tanpa menggunakan hal-hal yang bersifat nantinya berefek samping kanker atau yang tidak aman untuk pasien-pasien yang kayak kencing manis seperti itu. Jadi saya masih pengen terus menggali yang namanya stem cell therapy. Bagaimana stem cell therapy ini nanti bisa ada di Indonesia dan kualitasnya memang benar-benar bagus dan tepat sasaran seperti itu. Terapi ini baru di klinik dokter? Enggak, sebenarnya udah banyak. Bahkan stem cell therapy banyak ragamnya dan dia banyak brandnya. Nah, kebetulan stem cell therapy yang ada di klinik saya itu saya ambil dari stem cell umbilical dari Jerman. Untuk biayanya sendiri udah? Kalau untuk stem cell therapy itu kisaran dari 100 sampai 300 juta memang. Ya, karena memang itu adalah untuk pengobatan pasien-pasien kencing manis, pengobatan untuk pasien-pasien stroke, ya, pasien jantung bahkan, ya. Jadi dia harapannya adalah regenerasi dari sistem saraf atau sistem sel pada pasien itu lebih cepat, penyembuhannya lebih cepat. Dok, tadi alasannya mengapa memilih negara dari Jerman ini? Di Jerman itu ada 2 penelitian, ya, di mana penelitiannya adalah di rumah sakit itu HIV sembuh dengan stem cell. Jadi itu saya sangat tertarik. Waktu itu adalah misalnya saya kemarin setelah anak kelima itu sempat mengalami praleukemi, gangguan darah, ya, dikarenakan mungkin transfusi darah terlalu banyak, kita nggak tahu dari siapa saja. Nah, itu kenapa habis itu saya waktu konferensi di Paris itu saya ketemu sama satu company hospital di Jerman yang dia mengembangkan stem cell dan saya pakai itu. Hasilnya 1 kali stem cell, sel darah saya normal. Awalnya saya memang tidak berniat untuk menjual itu ke pasien, ya, karena memang saya butuh itu dan saya gunakan sendiri. Tapi ternyata itu membantu banyak masyarakat dan sekarang banyak yang tertarik. Jadi sekarang dokter lebih mau mempromosikan stem cell, autologous treatment, booster skin treatment yang aman, tidak lagi salmon DNA itu tidak lagi. Karena sejak COVID autoimun meningkat. Pasien-pasien terkadang penggunaan DNA salmon atau penggunaan HA terlalu berlebihan malah menyebabkan efek samping alergi. Jadi yang bentol-bentolnya nggak bisa diserap tubuh, malah tambah jadi bisu. Nah, itu ada kasusnya. Jadi lebih filler juga, kita lebih kayak ke biofiller dari tubuh sendiri kita kembangkan untuk mengisi kantong mata supaya pasien itu lebih safety. Karena resiko nekrosis dan granulopanya juga rendah. Tapi sejauh ini pasien di klinik dokter memang banyak yang
ditangani dengan kasus yang tadi dokter Yes, skin booster itu sangat banyak ya. Booster luxury booster sangat berkembang pesat di Widya Estetik Klinik. Bahkan sekarang pasiennya dari ibaratnya umur 15 tahun dia pengen glowing, dia tidak lagi laser. Tapi dok, saya memilih skin booster. Dan pilihan booster mereka sendiri yang sudah pernah mencoba merek-merek yang lain seperti Salmon DNA ataupun apapun itu, saya mungkin tidak bisa sebutkan mereknya, dan mereka membandingkan dengan luxury booster yang saya ciptakan. Mereka bilang wow, amazing ya. Mereka pasti retouch kembali dan 2 bulan sekali dia, bahkan ada yang 1 bulan sekali, saking bagusnya. Saya meskipun nggak pakai krim dok, sekarang kulit saya bagus gitu. Ini kan juga lagi rame ya dok, yang tadi dokter sebut dengan istilah Salmon DNA gitu. Yes. Tanggapan dokter sendiri gimana sih dok dengan isu yang saat ini lagi sangat ramai terkait dengan Ya kembali lagi pada pasien dan dokternya. Mungkin kalau misalnya dibilang ramai, dokter tersebut ada target tertentu mungkin ya. Jadi ya yang penting menurut saya adalah safety untuk pasien. Ya, kita Salmon DNA itu kita lihat juga apakah pada saat kondisi tersebut pasien sedang kencing manis, gula darahnya tinggi atau tidak. Nah itu perlu di Yes. Karena takutnya pada saat gula darah tinggi di DNA salmon malah nggak bisa diserap tuh, jadinya malah infeksius. Dah? Oke.